warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nedia Anggraini. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Lebih fokusnya pada video ini kita akan membahas ikatan ion ya. Selamat menyaksikan. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari unsur-unsur yang dikelompokkan pada tabel periodik. Tapi ternyata unsur-unsur tersebut sebagian besar tidak ditemukan secara bebas di alam, namun ditemukan dalam bentuk senyawanya. Penggabungan unsur-unsur dalam senyawa itu terjadi melalui ikatan yang kita namakan ikatan kimia. Nah, yang pertama kita pelajari adalah terbentuknya ikatan kimia. Pada keadaan normal, unsur-unsur kimia tidak berada dalam keadaan bebas, namun unsur-unsur tersebut cenderung bergabung satu sama lain membentuk senyawa, kecuali gas mulia. Nah, kenapa untuk gas mulia itu dia cenderung untuk membentuk unsur-unsurnya langsung, tidak membentuk senyawa? Karena unsur-unsur gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Bagaimana sih konfigurasi elektron yang stabil? Ayo kita pelajari. Nah, jadi untuk konfigurasi elektron unsur bisa dikatakan stabil jika telah memenuhi kaidah duplet atau oktet. Jadi yang dimaksud dengan duplet ini adalah unsur dikatakan stabil saat elektron valensinya 2. Nah, lalu untuk yang oktet itu unsur dikatakan stabil apabila elektron valensinya 8. Nah, jadi kita lihat di sini konfigurasi elektron untuk unsur gas mulia. Ini Ibu pakai konfigurasi yang Bohr ya. Jadi kita lihat di sini elektron valensinya di sini si helium memenuhi hukum duplet, yaitu elektron valensi 2. Lalu unsur gas mulia yang lain itu memenuhi kaidah oktet atau elektron valensinya 8, sehingga ini dapat dikatakan stabil. Misalkan kalian ingin menuliskan konfigurasinya sesuai aturan Aufbau juga boleh. Ayo kita coba tuliskan. Nah, ini untuk yang konfigurasi Aufbau, kita juga bisa lihat bahwa elektron valensinya sama seperti yang Bohr tadi. Jadi ini untuk helium elektron valensinya 2. Lalu untuk yang lain elektron valensinya 8. Nah, ini elektron valensinya yang 8 memenuhi oktet. Yang helium ini memenuhi duplet. Karena unsur-unsur gas mulia ini stabil, jadi unsur-unsur lain itu cenderung ingin mencapai kestabilan dan membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Nah, lalu yang kedua kita akan mempelajari peran elektron dalam ikatan kimia. Yang kita pakai sebagai contoh adalah senyawa MgO atau magnesium oksida. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menuliskan konfigurasi elektron dari magnesium. Magnesium sendiri itu memiliki nomor atom 12. Nah, jadi di sini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s2. Jadi 3s2 ini elektron valensinya. Lalu agar mencapai kestabilan sesuai kaidah oktet, magnesium ini melepaskan 2 elektron dan membentuk ion Mg2+. Setelah magnesium melepaskan 2 elektron, maka konfigurasinya juga akan berubah nih. Mg2+ konfigurasinya jadi 1s, 2s2, 2p6. Nah, ini untuk elektron valensinya jadinya yang ini, jadinya elektron valensinya 8, mengikuti kaidah oktet seperti gas mulia tadi. Nah, lalu ini untuk penggambaran atom Mg yang awal itu. Ini untuk 1s2, di dalamnya ada 2. Lalu untuk 2s2 dan 2p6 ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8. Lalu 3s2 di kulit ketiga, ya ini ada 2 elektronnya ya. Lalu setelah dilepaskan elektronnya, maka di sini akan 1s2, 2 di dalamnya. Lalu untuk 2s2 dan 2p6, nah ini ada 8 jadinya. Nah, lalu untuk Mg ini atau magnesium ini kita ketahui dia merupakan unsur alkali tanah. Jadi unsur alkali tanah ini cenderung melepaskan elektron terluar untuk mencapai kestabilan dan membentuk ion positif. Unsur yang membentuk ion positif ini dinamakan unsur elektropositif. Unsur elektropositif ini memiliki energi ionisasi yang kecil.
Lalu selanjutnya kita akan membahas oksigen. Nah, lalu untuk oksigen itu nomor atomnya 8. Kita tuliskan seperti biasa, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Untuk mencapai kestabilan suatu unsur oksigen ini, sesuai kaidah oktet, unsur oksigen ini menangkap 2 elektron untuk membentuk ion O2-. Nah, jadi kebalikannya si magnesium tadi, kalau magnesium itu membentuk ion Mg2+, sedangkan oksigen ini membentuk ion O2-. Jadi konfigurasinya setelah membentuk O2- ini 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini stabil lagi seperti gas mulia yang sebelumnya kita bahas. Nah, untuk oksigen jika digambarkan seperti ini ya. Jika masih berbentuk oksigen biasa, unsur oksigen ini di luarnya atau elektron valensinya itu ada 6 muatannya. Nah, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu setelah menjadi O2-, maka di luar ini akan seperti ini. Ada 8 seperti elektron valensinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Jadi lebih stabil ya dibanding ini. Nah, oksigen ini termasuk ke golongan chalcogen. Golongan chalcogen ini cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, sehingga membentuk ion negatif atau biasa disebut unsur elektronegatif. Lalu unsur elektronegatif ini memiliki keelektronegatifan atau afinitas elektron yang besar. Nah, elektron yang berperan dalam reaksi kimia adalah elektron valensi. Apabila unsur magnesium direaksikan dengan oksigen untuk membentuk senyawa magnesium oksida, 2 elektron valensi dilepaskan oleh unsur magnesium akan diterima oleh unsur oksigen yang mempunyai elektron valensi 6. Senyawa magnesium oksida terbentuk melalui serah terima elektron sehingga masing-masing unsur mencapai kestabilan. Nah, jadi dalam serah terima elektron pada senyawa magnesium oksida ini membentuk ikatan ion. Nah, ini 2 elektron dari Mg diserahkan ke oksigen yang memiliki 6 elektron valensi. Lalu mereka dapat berikatan melalui ikatan ion. Cara untuk suatu unsur mencapai kestabilan adalah dengan pembentukan senyawa. Nah, pembentukan senyawa ini ada 2, yaitu meliputi senyawa ion maupun senyawa kovalen. Untuk senyawa ion itu dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron, yaitu unsur yang satu melepaskan elektron dengan membentuk ion positif, sedangkan unsur lainnya menangkap elektron yang dilepaskan unsur pasangannya dan membentuk ion negatif. Lalu membentuk ikatan ion. Contohnya seperti magnesium oksida yang telah kita jelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua ini adalah senyawa kovalen. Senyawa kovalen ini menggunakan bersama pasangan elektron, yaitu 2 unsur atau lebih menggunakan pasangan elektron secara bersamaan, membentuk ikatan kovalen. Untuk yang ketiga, kita akan mempelajari tentang lambang Lewis. Lambang Lewis ini merupakan sistem yang diperkenalkan oleh Gilbert and Lewis dalam menuliskan ikatan kimia menggunakan suatu lambang untuk menyatakan konfigurasi elektron terluar dari atom-atom yang berikatan. Konfigurasi elektron terluar ini bisa juga kita sebut dengan elektron valensi. Seperti yang kita pelajari pada materi yang lalu, jumlah elektron valensi itu dapat menentukan golongannya. Jadi untuk golongan 1A, ini elektron valensinya adalah 1. Jadi kita gambarkan begini untuk lambang Lewisnya. Lalu untuk golongan 2A, kita punya berilium. Itu karena dia golongan 2A, jadi elektron valensinya 2. Jadi kita gambarkan seperti ini. Nah, lalu untuk aluminium di 3A, itu golongan 3, jumlah elektron valensinya ada 3. Karbon di golongan 4A itu elektron valensinya ada 4. Nah, begitu juga dengan seterusnya, ini ada 5.
Ini peletakan titiknya terserah aja ya, mau yang ini 2 di sini atau 2 di sini, terserah kalian. Lalu untuk F ada 7. Untuk 8A, NE sini ada 8. Nah, ini yang stabil ya. Nah, jadi untuk penulisan menggunakan lambang Lewis ini bisa disebut dengan rumus Lewis atau rumus titik elektron. Rumus Lewis ini digunakan untuk menjelaskan ikatan kovalen atau pembentukan ikatan ion. Untuk ikatan kovalen akan kita jelaskan di video berikutnya ya. Kali ini kita akan berfokus dengan ikatan ion. Ikatan ion ini bisa juga disebut dengan ikatan elektrovalen. Ikatan ini terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Ion positif ini terbentuk karena atom melepaskan elektron, sedangkan ion negatif terbentuk karena atom menangkap elektron. Ikatan ion terbentuk dari unsur non-logam dan unsur logam. Contoh untuk ikatan ion ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu MgO atau magnesium oksida. Jadi si Mg itu atau magnesium itu logam, sedangkan oksigen atau oksidanya itu non-logam. Oleh karena itu, senyawa magnesium oksida itu merupakan senyawa ion karena terbentuk melalui ikatan ion. Pelepasan dan penangkapan elektron ini berhubungan dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari kulit terluar. Lalu afinitas elektron ini adalah kemampuan untuk menangkap satu elektron pada kulit terluar. Jika harga energi ionisasi dan afinitas elektron ini besar, maka atom tersebut lebih sulit melepaskan elektron terluarnya, sehingga atom cenderung untuk menarik elektron dibanding melepaskan elektronnya. Sehingga atom ini akan membentuk ion negatif. Namun, jika energi ionisasi suatu atom itu rendah, begitu pula dengan afinitas elektronnya, maka atom tersebut akan lebih mudah melepaskan elektron pada kulit terluar, sehingga atom ini mudah membentuk ion positif. Sekarang kita masuk ke contoh ikatan ion. Jadi kita punya senyawa NaCl, natrium klorida atau garam dapur. Jadi ini garam yang biasanya kita gunakan untuk memasak ya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah menuliskan konfigurasi elektron dari Na dan Cl. Nah, ini kita sudah tuliskan. Kita lihat pada Na itu elektron valensinya 1, lalu pada klorida itu elektron valensinya 7. Pada Na, agar menjadi stabil, itu atom Na itu melepaskan satu elektron untuk membentuk Na+. Jadi karena ini ya dia elektronnya cuma 1 ya, elektron valensinya. Jadi dia cenderung melepaskan satu elektron, jadinya menjadi ion Na+. Nah, sedangkan Cl ini karena dia sudah 7, jadi dia cenderung menangkap satu elektron, membentuk ion Cl-. Pada saat Na dan Cl bereaksi, maka reaksinya akan dituliskan seperti ini. Natrium yang melepaskan satu elektron menjadi natrium dengan muatan positif atau ion positifnya natrium ya, Na+. Lalu untuk klorida, dia menangkap elektron, ini satu elektron dia tangkap, sehingga membentuk klorida dengan muatan negatif. Jadinya dia membentuk ion negatif, klorida jadinya Cl-. Lalu ini Na ditambah Cl, untuk elektronnya kita coret saja.
lalu menghasilkan NaCl atau natrium klorida. Jika digambarkan, NaCl ini ikatannya seperti ini. Jadi, ini ada satu elektron valensi dari Na. Lalu, agar Na ini menjadi stabil, maka Na itu melepaskan elektron. Jadi, dia melepaskan elektron ini satu buah menjadi Na+. Nah, jadi kan ini sudah hilang ya, satu elektronnya. Elektron itu disumbangkan ke Cl. Jadi Cl ini menangkap satu elektron dari Na. Jadi dia membentuk Cl-. Sehingga saat berikatan ikatan ion ini, NaCl membentuk seperti ini. Terima kasih pada kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.